Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan lanjut belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, yaitu tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Langsung saja kita mulai ya. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar menyebutkan informasi dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Kemudian kita akan belajar pernapasan hewan. Selanjutnya kita akan belajar pernapasan manusia. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang tangga nada diatonis mayor. Nah, anak-anak, coba sekarang baca teks berikut ini di dalam hati ya. Setelah membaca, anak-anak coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa nama ikan hias yang dipiara? Yang kedua, siapa yang memelihara ikan? Yang ketiga, di mana ikan hias dipiara? Pertanyaan 4, kapan ikan hias diberi makan? Pertanyaan 5, kapan akuarium dibersihkan? Dan pertanyaan terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan hiasnya? Coba dijawab ya. Sekarang mari kita bahas bersama jawaban yang tepat dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Ini dia jawabannya. Jenis ikan mas yang dipiara adalah ikan mas koki. Kemudian yang memelihara ikan adalah Dayu. Ikan hias dipiara di dalam akuarium. Ikan hias diberi makan setiap hari. Akuarium dibersihkan seminggu sekali. Dan jawaban pertanyaan terakhir adalah Dayu memperhatikan mulut ikan hiasnya yang membuka dan menutup. Kira-kira kenapa ya ikan-ikan itu membuka dan menutup mulutnya? Jawabannya berhubungan dengan materi kita selanjutnya anak-anak, yaitu pernapasan pada hewan. Tetapi sebelum kita belajar pernapasan ikan, kita belajar dulu sistem pernapasan cacing ya. Sekarang anak-anak lihat gambar cacing berikut ini. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Kemudian zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Sekarang anak-anak perhatikan gambar yang sebelah bawah ya. Di sini terlihat O2 atau oksigen. Ada tanda anak panah masuk, berarti masuk ke tubuh cacing melalui permukaan kulit. Setelah melewati permukaan kulit, oksigen langsung masuk ke kapiler. Kapiler itu pembuluh darah anak-anak. Langsung masuk ke kapiler cacing, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Kemudian zat sisanya yaitu karbon dioksida dan uap airnya dari kapiler ini dikeluarkan melalui kulit juga, melalui permukaan kulit. Di sini simbolnya CO2 atau karbon dioksida ya. Ada tanda anak panah keluar, berarti menunjukkan keluar melalui permukaan kulit cacing. Yang kedua, kita akan belajar sistem pernapasan serangga. Kalau di buku tema anak-anak sudah bisa melihat sistem pernapasan pada lebah, sekarang Ibu Guru tampilkan sistem pernapasan pada belalang ya. Alat pernapasan serangga itu berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Nih anak-anak bisa lihat di gambar yang atas ya. Trakeanya menyerupai tabung kan dan bercabang-cabang. Kemudian untuk melihat trakeola, anak-anak bisa perhatikan gambar yang bawah. Jadi trakea ada cabangnya kecil-kecil namanya trakeola. Nah, urutan pernapasan serangga yaitu
udara masuk melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh yang disebut spirakel. Nih, coba perhatikan gambar yang bawah. Ada udara masuk melalui seperti lubang ya anak-anak. Nah, ini pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga namanya spirakel. Dari spirakel, udara masuk ke trakea. Kemudian dari trakea masuk ke trakeola. Dari trakeola, oksigen akan langsung masuk ke pembuluh udara. Oksigen tersebut akan disalurkan ke seluruh sel-sel tubuh serangga. Kemudian zat sisa pernafasannya yang berupa karbon dioksida akan dikeluarkan juga lewat spirakel. Jadi spirakel ini tempat keluar masuknya udara untuk pernapasan serangga. Nah, yang ketiga kita akan belajar sistem pernapasan ikan. Setelah mempelajari sistem pernapasan ikan ini, seharusnya nanti anak-anak tahu ya kenapa ikan milik Dayu mulutnya membuka dan menutup. Alat pernapasan ikan adalah insang anak-anak. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operkulum. Pada insang terdapat pembuluh darah halus yang dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Anak-anak perhatikan gambar yang atas ya. Gambar yang atas ini menunjukkan insang kalau diperbesar. Nah, di insang ini ada pembuluh darah yang mengandung oksigen, ini warnanya merah. Kemudian ada juga pembuluh darah yang mengandung karbon dioksida. Di sini disimbolkan dengan warna biru. Urutan pernapasan ikan adalah insangnya menutup dan secara bersamaan mulut ikan terbuka. Anak-anak perhatikan gambar yang bawah sebelah kiri. Ini ada anak panah biru menunjukkan air yang masuk melalui mulut. Jadi mulutnya membuka, otomatis rongga mulutnya kan juga membesar. Nah, airnya masuk anak-anak. Saat itu posisi insangnya tertutup. Air yang masuk melalui mulut akan dialirkan ke insang. Jadi setelah airnya masuk, mulut ikannya tertutup. Nah, insangnya gentian terbuka gitu ya. Perhatikan gambar bawah sebelah kanan. Saat insang terbuka, air yang tadi masuk melalui mulut akan dikeluarkan melalui insang. Nah, saat air melewati insang, terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada insang. Tadi kan anak-anak sudah tahu kalau di dalam insang itu kaya akan pembuluh darah halus. Maka saat air melewati insang, air tadi yang mengandung oksigen, oksigennya akan diikat oleh pembuluh darah. Sebaliknya, pembuluh darah yang kaya akan karbon dioksida akan melepaskan karbon dioksida itu ke dalam air sehingga karbon dioksidanya akan keluar dari tubuh ikan bersamaan dengan air yang keluar dari insang. Air yang kaya karbon dioksida keluar melalui insang, begitu seterusnya. Oleh karena itu, saat Dayu mengamati ikan, mulut ikannya membuka dan menutup. Itu termasuk gerakan proses pernapasan ikan. Selanjutnya kita akan belajar sistem pernapasan amfibi. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Jadi salah satu contoh amfibi itu katak ya anak-anak. Di gambar yang atas ini anak-anak bisa lihat saat masih kecebong, katak atau kecebong ini bernafas menggunakan insang. Kemudian saat sudah menjadi katak dewasa, perhatikan gambar yang bawah. Katak bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru katak terdapat banyak gelembung udara kecil dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara itu, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Katak juga bernafas melalui kulit. Oleh karena itu, permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara.
Selanjutnya, sistem pernafasan reptil. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Anak-anak perhatikan gambar yang atas dan bawah ya. Yang atas ini adalah kadal, sementara yang bawah adalah ular. Dua-duanya bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, kemudian ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Jadi urutannya pernafasan reptil itu, udaranya masuk dari hidung, kemudian menuju batang tenggorokan atau trakea. Di sini anak-anak bisa lihat di gambar atas ya. Dari lubang hidung masuk ke trakea, kemudian baru masuk ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Anak-anak bisa lihat lebih jelas juga di gambar yang atas. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, kita akan belajar sistem pernapasan burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Perhatikan gambar ini ya. Nah, burung ini tidak hanya bernafas dengan paru-paru saja anak-anak, tapi juga memiliki kantong udara. Kita akan lihat proses inhalasinya atau proses menghirup udara oleh burung. Dimulai dari udara masuk melalui lubang hidung. Perhatikan gambar yang sebelah kiri. Setelah masuk melalui lubang hidung, udara masuk ke trakea. Setelah dari trakea, udara masuk ke paru-paru dan sebagian ke kantung udara. Jadi tidak hanya ke paru-paru saja ya. Sementara proses ekshalasi atau menghembuskan nafas, anak-anak bisa lihat di gambar sebelah kanan. Udara dari kantung udara nanti akan mengisi paru-paru. Jadi saat menghirup nafas, kantung udaranya kan penuh dengan udara. Saat menghembuskan nafas, udara dari kantung udara itu akan mengalir ke paru-paru. Kemudian, udara yang kaya karbon dioksida di paru-paru akan keluar menuju trakea. Dari trakea akan dikeluarkan melalui lubang hidung. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Karena saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantung udara ke paru-paru. Diingat ya anak-anak, burung itu menghirup nafasnya saat tidak terbang. Kalau saat terbang, dia menggunakan udara yang ada di kantung udara untuk dihembuskan. Fungsi kantung udara bagi burung itu setidaknya ada 3 anak-anak. Yang pertama, tempat menyimpan udara. Kemudian membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar. Dan yang ketiga, memperkeras suara. Menarik sekali ya sistem pernafasan burung. Nah, sistem pernafasan pada hewan yang terakhir adalah sistem pernafasan mamalia. Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, kuda, dan seperti yang Bu Guru tunjukkan ini adalah kucing. Kemudian mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Di sini Bu Guru kasih contoh paus ya. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Anak-anak lihat di gambar yang kucing ini. Dari hidung, udara akan masuk ke faring, kemudian akan masuk ke trakea atau batang tenggorok, kemudian sebelum masuk ke paru-paru masuk ke bronkus dulu. Bronkus itu cabangnya trakea ya. Dari bronkus ke bronkiolus. Bronkiolus itu cabangnya bronkus. Nah, dari bronkiolus ini nanti udara akan masuk ke alveolus. Alveolus adalah gelembung-gelembung halus di dalam paru-paru ya anak-anak. Di alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada mamalia air,
Hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat muncul ke permukaan, katup akan terbuka dan mamalia itu akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Contohnya ini pada paus. Ya. Sekarang kita akan belajar pernapasan pada manusia. Anak-anak perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah gambar organ-organ pernapasan manusia. Mulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus yang terdapat di dalam paru-paru. Kita akan tuliskan secara berurutan seperti berikut. Yang pertama, kita akan belajar tentang hidung. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut pendek dan selaput hidung. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan kotoran atau debu-debu yang masuk bersamaan dengan udara yang kita hirup. Nah, hidung ini bisa kita lihat secara jelas pada gambar kedua ya anak-anak. Nih, di sini ada rongga hidung, kemudian ada saraf pembau juga. Terdapat juga rambut-rambut pendek itu letaknya di sini ya, di dekat lubang hidung. Kalau sudah jelas, kita akan lanjut ke faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Kita bisa lihat di gambar pertama ini ya. Selanjutnya adalah laring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Laring ditunjukkan di bagian kecil ini di gambar pertama. Setelah laring, udara akan masuk ke trakea. Trakea ini disebut juga tenggorokan ya, atau batang tenggorok. Trakea ini tersusun atas cincin-cincin tulang rawan. Trakea memiliki silia untuk mendorong keluar debu-debu. Jadi selain disaring oleh rambut-rambut pendek di hidung, kotoran yang masuk melalui hidung atau dari udara yang kita hirup itu juga akan disaring lagi oleh silia yang ada di trakea anak-anak. Silia itu seperti rambut-rambut halus ya. Itu fungsinya mendorong debu untuk keluar sehingga udara yang masuk adalah udara yang benar-benar bersih. Setelah dari trakea, udara akan masuk ke bronkus. Bronkus ini adalah percabangan trakea. Bronkus terdiri dari bronkus kanan dan bronkus kiri. Kemudian bronkus ini bercabang lagi anak-anak. Cabangnya ini namanya bronkiolus. Jadi trakea bercabang jadi bronkus. Bronkus bercabang menjadi bronkiolus. Nah, selanjutnya di ujung-ujung bronkiolus itu terdapat gelembung-gelembung halus. Namanya alveolus. Di alveolus ini tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus ini dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Nah, seperti ini anak-anak. Alveolus itu bentuknya menyerupai anggur seperti ini, bulat-bulat. Kemudian dia dilapisi atau dipenuhi oleh kapiler-kapiler darah yang sangat kecil. Oleh karena itu, oksigen yang masuk langsung bisa dialirkan ke seluruh tubuh melalui kapiler-kapiler darah. Sebaliknya, karbon dioksida dari darah bisa langsung masuk ke alveolus juga untuk kemudian dihembuskan keluar. Jadi urutannya Bu Guru ulangi, dari hidung atau rongga hidung masuk ke faring, kemudian udara masuk ke laring. Dari laring, udara masuk ke trakea. Dari trakea, udara masuk ke bronkus. Dari bronkus, udara masuk ke bronkiolus. Dari bronkiolus, udara akan masuk ke alveolus di dalam paru-paru. Nih ya, kalau anak-anak lihat di gambar pertama ini, paru-parunya seperti terdapat serabut-serabut kecil-kecil. Nah, serabut-serabut ini adalah bronkiolus. Di ujung-ujung bronkiolus ini terdapat
alveolus yang kalau diperbesar bentuknya seperti anggur kayak gini. Baik anak-anak, kita sudah mempelajari tentang pernafasan hewan dan manusia. Saatnya kita belajar tangga nada diatonis mayor. Anak-anak tentu tahu ya, tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis ini terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi menjadi tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Yang akan kita pelajari hari ini yang diatonis mayor. Anak-anak perhatikan kotak kuning berikut ini ya. Di sini ada urutan nada C, D, E, F, G, A, B, C atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Di sini bisa kita lihat bahwa interval atau jarak nada di diatonis mayor itu adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Kemudian biasanya lagunya bersifat gembira, bersemangat, jadi lagunya itu menimbulkan rasa semangat. Dan yang terakhir biasanya diawali dan diakhiri nada do. Namun tidak menutup kemungkinan bisa diawali juga dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Anak-anak, sekarang coba mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan semangat. Lagu Hari Merdeka ini contoh dari lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor ya. Baik anak-anak, setelah menyanyikan lagu, saatnya anak-anak mengerjakan tugas.
Tugasnya adalah membuat gambar organ pernapasan dan tuliskan fungsinya bersama teman kelompokmu. Jadi anak-anak yang rumahnya saling berdekatan bisa membentuk satu kelompok dan mengerjakan gambar organ pernapasan serta menuliskan fungsinya. Tugas ini dibuat di kertas A3 atau kertas ukuran A3, kemudian gambarnya diberi warna dan tuliskan fungsi organ dengan rapi. Baik anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran Ibu Guru sampai akhir. Semoga bermanfaat ya untuk anak-anak. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.